Oke, Om Swastiastu, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Anugerah Musik Bali Live New Release. Dan semua kegiatan ini sudah melalui protokol kesehatan yang sudah kita laksanakan dari tadi baru masuk gedung AMB Studio. Dan sekarang kita sudah ditemani oleh si cantik, remaja cantik yang semakin remaja. Udah dewasa atau belum nih? Remaja dong. Masih remaja. Intan, apa kabar? Baik, Kak. Sekali lagi kita kehadiran Intan Laksmi. Jadi kalau kita flashback sedikit, Intan Laksmi sudah mampir ke studio AMB New Release hampir setahun lalu ya? Iya, setahun lalu. Pada saat itu kita flashback ngingetin teman-teman sekali lagi, Intan merilis single pertamanya Intan. Judulnya apa tuh? Meraih Mimpi. Meraih Mimpi ya. Iya. Dan sekarang Intan hadir di sini pastinya ada sesuatu yang baru, guys. Sesuatu yang baru itu sudah pastinya karya musik baru, yaitu single terbarunya Intan. Judulnya apa? Kita kasih tahu teman-teman ya. Single terbaru Intan yang berjudul Saat Bersama dirilis pada tanggal 6 November kemarin. 6 November, jadi ini fresh from the oven ya. Iya. Baru sekali Intan. Nah, sekarang dari judulnya deh. Yeah. Dulu kan Meraih Mimpi, itu single pertama Intan kan? Iya. Single pertama, jadi Intan bercerita tentang bagaimana sosok Intan yang lagi di usia produktif ingin meraih mimpi di kehidupannya Intan gitu. Sekarang kita loncat ke Saat Bersama. Nah, ini bercerita tentang cinta atau karena kan bau-bau judulnya nih, ini cinta banget. Apakah sang pengejar mimpi sedang jatuh cinta atau gimana? Sebenarnya ini tuh lebih ke persahabatan sih, Kak. Jadi kayak persahabatan, sahabat yang selalu menemani di saat suka maupun duka dan saling percaya sehingga tak akan berpisah. Lebih ke situ sih, Kak. Lebih ke sahabat. situ ya. Jadi temanya tentang sahabat. Iya, sahabat. Jadi Saat Bersama di sini saat bersama teman-teman. Iya. Nah, kalau boleh kita tahu orang-orang di belakang single ini, Tan. Okay. Kalau yang dulu Intan sudah digarap sama teman-teman yang memang sudah expert banget ya. Iya. Expert banget maksudnya, expert banget di industri musik. Kalau sekarang apa nih, ada kejutan baru atau masih nyaman sama yang dulu? Sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih, Kak. Untuk penggarapan lagunya itu diciptakan oleh Kak Wira dan Kak Tika. Dan untuk arrangernya masih tetap Kak Silham Studio. Terus untuk wardrobe-nya masih Waster Bali. Terus untuk make up-nya berbeda. Ini sekarang Tata Sheda. Ya, terus untuk videografernya itu Kak Togo dari Kak Arga. Dan beda sama yang single pertama? Sama masih, oke. Dan tentunya juga Kak Ame yang selalu support Intan ya. Hampir semuanya ya. Jadi secara garis besar timnya masih sama. Nah, kalau boleh tahu Kak Gede itu dari tim pemilihan lagu dan juga lain-lainnya itu Intan sendiri yang milih atau memang ada rekomendasi nih dari produser atau dari orang tua? Jadi waktu itu tuh ini tuh singlenya tuh sebenarnya barengan sama yang pertama. Cuman waktu itu emang milihnya yang Meraih Mimpi dulu. Terus kayak kan waktu itu ada 3 lagu. Terus pertama itu Meraih Mimpi Intan rilis. Yang kedua ini Intan yang milih sendiri. Karena emang Intan pas denger lagunya tuh emang udah suka banget. Dan pas Intan denger juga kayak Intan rasanya juga sesuai dengan karakternya Intan. Jadi Intan ya memilih lagu ini. Dan ceritanya relate juga ya? Iya relate juga. Kalau kita kan ngomongin soal karakter pemilihan lagu itu karakter sesuai dengan karakter suara kamu dan ini kan digembleng sama Kak Tika nih, Tika Pagraki ya yang notabene memang dan juga sama Kak Wira juga ya. Jadi mereka itu pasangan pencipta lagu yang super hits maker deh. Itu Intan ada penyesuaian nggak atau ketika lagu dilempar ke Intan itu aman-aman aja semua atau ada tantangan sendiri buat Intan? Kalau pas setelah itu sih sebenarnya aman-aman aja ya, Kak. Mungkin kayak Kak Tika itu pada saat proses rekaman mungkin mendampingi, mungkin kayak dipoles-poles dikit aja sih. Nggak ada, kalau tantangan mungkin dalam menyanyikan lagunya karena kan lumayan juga. Pasti ada perbedaan dari single sebelumnya kan, Kak. Jadi di setiap karya yang Intan rilis itu pasti ada tantangannya tersendiri gitu. Dan yang ini ya lumayan bertantangan juga. Dan mungkin kayak tantangannya tuh di cara pembawaan lagunya, terus cara Intan juga membawakan lagunya dengan seperti apa gitu. Iya, jadi di single kedua ini kamu ngerasa nggak ada progres yang terjadi di kamu? Merasa ya. dari cara pembawaan lagu juga menghayati lagunya mungkin pasti ya. Iya. Karena di sini kan temanya beda. Oke, sekarang kita keluar sedikit tentang
lagunya. Nah, Iya. Kak Gede pengen tanya-tanya tentang pribadinya Intan nih. Kalau Intan selama setahun ini ada sesuatu yang baru nggak yang bisa diceritain ke teman-teman? Sesuatu yang baru yang kayak gimana nih Kak? Di sekolah mungkin, Oh, iya. Gimana sekolahnya? Sekarang Intan kelas berapa? kelas 8. Kelas 8. Iya. Iya. Berarti kemarin kelas 8 itu SMP ya? Iya, kelas 2 Iya. SMP. Jadi sekarang masih kayak lebih interest ke akademis kah atau semakin berkembang nih? Jadi hobi yang mungkin dulunya hobinya cuma musik atau nyanyi, sekarang lebih suka ngedance atau apa? Ada yang baru nggak nih? Iya, kalau yang dulu tuh mungkin kita lebih fokus ke akademik. Jadi kayak lomba itu vakum. Paling kalau misalkan lebih fokus ke ngeluarin single, terus kayak ngisi-ngisi acara dan sebagainya. Cuman kalau sekarang tuh kita lebih pengen untuk ikut lomba lagi nih Kak. Ya, Oh jadi kayak akhir-akhir ini gitu. lebih sering ikut lomba lagi. Iya Kak Gede juga soalnya sering denger banget kalau Intan tuh di akademisnya kuat banget Wih. nih. Berarti ini bintang sekolah nih. Nah, apa yang nyebabin kok sekarang tiba-tiba lagi aduh kayak pengen ikut lomba lagi nih? Oke. Kenapa? Apa yang nyebabin? Karena kan di pandemi gini kayak bosan juga kan Kak di rumah terus gitu kan. Jadi pengen produktif. Kalau misalkan untuk single kan udah ngeluarin, terus kayak pengen juga ikut lomba-lomba karena kan kangen juga sama vibes-nya ya Kak. Iya, betul. Walaupun lombanya itu masih online, tapi vibes-nya itu tetap kerasa aja. Dan untuk apa namanya, Intan bisa berproses lagi menjadi lebih baik lagi. Bener ya, karena itu kan secara nggak sengaja juga nambah pengalaman Iya, kita, nambah pengalaman. bener kan? Iya. Ya. Dan tadi sempat nyinggung soal pandemi. Iya. Gimana Tan, bosan nggak di rumah nggak sih? Bosan lah, bosan banget. Bosan banget ya. Iya. Berarti udah total sekolah daring ya? Iya, tapi akhir-akhir ini udah mulai tatap Udah muka. mulai offline. Iya. Daring itu berapa lama tuh? Lewat setahun Aduh, nggak? Udah lewat sih Kak, 2 Lewat- tahunan. hampir 2 tahun ya? Iya. Daring itu dari Intan kelas 6 SD sampai sekarang hampir kelas 8 kan kayak oh my god lama banget gitu. Jadi kebayang banget pasti semua banyak banget yang punya pengalaman sama Intan ya. Iya. Dan syukurnya Intan bisa melampiaskan itu dengan itu ya, dengan musik dan ikut kayak pengen lomba-lomba virtual Iya, competition gitu. itu banyak Iya, ya. Iya. Sekarang ya. Nah, kalau berkarya di saat pandemi nih Tan. Jadi kamu sebenarnya spiritnya lebih semangat untuk ngeluarin single pada saat pandemi itu atau pandemi itu malah bikin aduh nanti deh karena kebanyakan Iya. ya kan kebanyakan musisi karena udah nggak bisa promo nggak bisa Iya. launching mungkin ketika gini jadi dia ya udah deh nanti aja ya Iya. Kalau Intan sih justru malah bikin semangat ya Kak. bikin semangat. Iya, karena kan yang kayak tadi Intan bilang, kayak udah di rumah terus kan, pengen produktif gitu. Yes. Jadi kayak ngeluarin single dan apa namanya tuh kayak jarang juga sekarang mungkin udah lumayan banyak di Bali juga yang udah mengeluarkan single di Yeah. masa pandemi ini kan. Cuman yang kayak yang Intan tadi bilang tadi, ya Intan pengen berkarya dan semakin maju lagi Kak. Jadi kayak makin berproses lah intinya gitu. Makin berproses ya. Iya. Wah, luar biasa banget guys. Dan pertanyaannya mungkin kenapa kamu stay di lagu berbahasa Indonesia? Iya, mungkin banyak teman-temannya Intan, teman-teman mainnya atau mungkin Iya. teman-teman yang dulu sering zaman ikut-ikut lomba itu mereka berkarya banyak yang berbahasa Bali Iya, gitu. iya. Dan Intan dari awal sudah boom dengan iya. single bahasa Indonesianya. Dan sekarang memilih stay di jalur itu. Kenapa Tan? Mungkin karena Intan emang lagi comfort zone-nya itu lagi bahasa Indonesia ya Kak. Karena kan dulu kan Intan masih di bahasa Bali tuh. Ya. Dari Intan kelas 2 sampai kurang lebih sampai kelas 5-an itu Sampai kelas tetap di 5. bahasa Bali. Oke. Dan berubahlah ke bahasa Indonesia gitu. Jadi oke. kayak masih comfort zone-nya di sini untuk kedepannya mungkin akankah balik ke bahasa Bali lagi Iya. atau ke Inggris mungkin nggak tahu Ya, ya. belum tahu Oh, ya. iya, belum tahu gimana. Berarti ini bagian dari proses perjalanan Iya, Intan ya. proses, iya. Ya, jadi sekarang single kedua masih stay di jalur bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita kembali ke singlenya lagi. Iya. Ini singlenya so colorful. Iya. Jadi sesuai dengan lagunya, terus temanya dan kamu bilang lagu ini bercerita tentang sahabat dan di sana juga kamu menampilkan cerita tentang sahabat gitu. Disajikan dengan apa ya? Tatanan visual yang luar biasa nih dari tim videografernya nih. Iya. Itu yang konsep Intan ikut campur di situ atau enggak? Iya, Intan ada sedikit ya bisa dibilang ikut sedikit. Oke, Jadi kan iya. di situ kalau kalian udah nonton itu ada makan gulali. Iya, Nah itu yang Intan, makan gulali. ya itu Intan yang kayak idein ke Kak Arga. Ikut ada idenya. Coba ya. Kak, makan gulali gimana gitu kan? Iya, Karena iya, kan iya. Intan emang suka manis-manis gitu kan. Nah dan kayak kalau misalkan dilihat dari temanya itu
Tema itu colorful, jadi kenapa nggak ditambahin gulali sebagai propertinya gitu. Wow, luar biasa. Jadi ntar kamu next bisa jadi gini loh, calon director nih ya. Siapa tahu bisa jadi produser nanti kan. Oke, terus penggarapannya berapa lama tuh Tan? Dari mungkin dari lagunya dikasih tahu ke Intan, terus proses rekamannya lama nggak? Enggak terlalu lama sih Kak, bisa dibilang lumayan singkat, sekitar sebulan mungkin kurang lebih. Sebulan ya. Yeah. Kalau aransemen sendiri kamu ada kayak ngasih ide ke Om Sile buat gini nggak? Aku pengen musiknya kayak musik-musik ini nih gitu. Intan waktu pas penggarapan musiknya tuh nggak ada sih Kak, cuman kayak pas dikasih tahu ini musiknya nih kayak udah emang suka banget, karena kan Intan emang suka musik yang lumayan melo-melo gitu kan. Nah jadi kayak ya suka banget sebenarnya sama musiknya gitu. Dan juga kalau kita flashback ke Meraih Mimpi itu kan agak semi upbeat ya. Nah, sebenarnya Intan lebih nyaman di mana? Merasa kekuatan karakternya Intan Laksmi itu di lagu yang upbeat atau yang lebih ke ballad gitu? Kalau Intan lebih ke ballad sih Kak. Lebih suka yang ballad. Lebih suka ballad gitu. Karena emang kayak sehari-hari Intan kan sering dengerin lagu nih, setiap hari hampir dengerin lagu di mana, di kamar mandi dan lain sebagainya. Emang suka dengerin lagu yang ballad. Oke. Kalau Tapi nggak karena jiwa melankolis atau sering galau atau gimana? Enggak, cuman kayak emang suka aja gitu. Suka, ya? Dan tipe suaranya Intan juga lebih ke ballad-ballad gitu. Iya, emang suara Intan memang kalau kita dengar tuh lembut sekali ya. Oke, berarti di sekolah karena banyak daring ya, jadi kamu nggak ada kegiatan lain selain musik ini atau ada sesuatu yang lagi kamu coba? Ada sih. Apa tuh? Waktu itu sempat belajar piano. Belajar piano, yeah. Wow, belajar musik ini penting banget ya. Iya, soalnya kan berhubungan juga kan Kak sama musik. Betul. Dan kayak Intan juga pengen punya planning untuk nulis lagu sendiri. Jadi kayak biar main piano dulu deh, biar bisa nentuin chord-chordnya gimana nanti kan. Bener. Ini wajib banget nih buat teman-teman yang mungkin seusia Intan gabut-gabut di rumah itu ya, lebih baik kayak kita alihin ke sesuatu yang positif. Dan kalau kita ngomongin soal media belajar juga sumbernya banyak. Kalau Intan belajar cari guru atau lebih ke YouTube atau gimana? Enaknya di mana kalau Intan? Gini sih Kak, Intan tuh biasanya paduin, misalkan ada guru, guru di sekolah tuh biasanya Intan materinya Intan catet. Terus ada juga guru yang emang private ke Intan. Dan Intan juga biasanya lihat materi-materi yang kurang Intan ngerti dari YouTube. Dari YouTube ya. Oh, jadi tuh kamu combine semuanya ya? Combine semuanya. Wah, luar biasa banget guys. Nah, sekarang ini dari tanggal 6 November ya, berarti kurang lebih sudah berapa minggu Van ya? 3 mingguan lah Kak. 3 mingguan ya. Dan ini sudah dirilis di YouTube? Sudah. Oke. Boleh tahu nggak respon di YouTube nih gimana nih? Kalau kamu udah promo ke teman-teman dong? Udah dong. Iya, itu gimana tuh? Respon teman-teman gimana? Bersyukur banget dan senang banget pastinya karena bisa mendapatkan respon yang positif. Yes. Dan kayak berbeda aja sama single pertama sih, kan ada perbedaannya Kak. Dari respon orang-orang tuh kayak lebih excited. Terus kayak orang-orang juga katanya suka banget sama lagu yang ini gitu kan. Jadi kayak kita tuh pasti kalau digituin tuh semakin semangat untuk berkarya lagi. Iya, bermotivasi. Iya, jadi apresiasi itu juga membangkitkan motivasi buat kita ke depannya lebih ini. Oke. Ada planning kah selain itu atau masih mengejutkan kita? Aduh, nggak tahu nih. Gimana nggak tahu. Ngikut dulu ya. Ya, jadi dulu. nikmatin prosesnya. Dan sekarang saat bersama. Oke, ternyata udah dikasih spoiler dikit nih. Buat teman-teman yang belum nonton, Saat Bersama ini menceritakan tentang persahabatan. Ya, saat bersamanya Intan sama teman-temannya. Jadi mungkin kan banyak kakak juga sering lihat tuh teman-teman kamu yang cowok-cowok tuh sering-sering komen-komen juga. Berarti ini bukan tentang someone special ya? Enggak. Belum. Intan kelas 8 ya, 8 ya. Sekolahnya di mana tuh? SMP Negeri 3 Denpasar. SMP 3. Wah, jadi buat teman-teman anak-anak SMP 3 ini harus wajib banget nonton dong ya? Iya dong. Udah di blast belum ke grup-grup sekolah? Udah beberapa udah. Iya, harus rajin itu. Jadi luar biasa kita IMB New Release kali ini kedatangan siswi berprestasi dari SMP 3 Denpasar. Ya, mudah-mudahan semakin banyak dengan kehadiran Intan di industri musik di Bali, di industri musik Indonesia bisa menginspirasi teman-teman yang seusia Intan mungkin, teman-teman mainnya, teman-teman sekolah supaya nggak takut buat berprestasi. Iya. Kalau menurut Intan usia segini itu
Seberapa penting sih kalau kita mau belajar berprestasi itu gimana sih Tan? Iya. Kalau di usia yang Intan sekarang kan masih usia remaja ya Kak. Jadi kayak usia yang masih menemukan jati diri. Jadi kayak di usia sekarang nih baiknya tuh banyak mencoba hal baru aja. Misalnya kayak ya apa yang kalian suka, misalnya passion kalian di nyanyi, terus aja explore gitu. Karena Explore kan ya, digali ya ya. makin dewasa nanti kita akan menemukannya gitu. Oke. Jadi di masa sekarang nih kita harus kembangin terus gitu. Dan di fase remaja ini kamu udah mulai kemana-mana ngurusin apa-apa sendiri atau masih sama mama? Nggak tahu gimana. Tapi lebih banyak sama mama sih. Lebih banyak sama mama ya. Karena remaja itu biasanya udah mulai kayak rasa ingin tahunya gede banget. Jadi kayak kayak ini bisa nih sendiri. Ya tapi kayak masih banyak juga yang tentunya peran orang tua itu kan gede banget ya. Jadi sekarang kita pengen ngajakin teman-teman buat nonton musik video yang sudah terupload ya, musik video terbaru dari Intan Laksmi yang judulnya Saat Bersama Tan ya. Diciptakan oleh Wira Krisna dan juga Tika Pagraki. Sudah dirilis tanggal 6 November 2021. Jadi teman-teman langsung ke kanal YouTube-nya Intan di mana Tan? Di Intan Laksmi. YouTube channel Intan Laksmi. Oke, di Intan Laksmi. Jadi kalian bisa search atau mungkin kalian bisa ikutin. Kayaknya di sana juga ada video-video lain ya Tan ya. Kamu ada beberapa vlog juga kalau nggak salah. Ada cover juga. Ada cover, ada vlognya Intan dan juga single pertamanya Meraih Mimpi. Nah itu bagus banget kalian dengerin dan masukin playlist kalian buat kalian lebih termotivasi buat meraih mimpi kalian. Lalu kita akan dimanjakan dengan karya terbarunya Intan yang judulnya Saat Bersama. Ini ceritanya tentang teman-teman ya. Jadi pas banget kalau kalian pas lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman bisa dengerin lagu Saat Bersama. Kak Gede pengen nanya satu lagi nih. Ada It's Me Management. Oh iya. Bener ya? Iya. Dan ternyata kakak baru dikasih tahu sama produser kamu, namanya Intan Laksmi. Jadi It's Me Management. Wah, itu idenya dari mana sih? Itu tuh bagus banget loh, catchy banget loh. Itu sebenarnya dari Kak Deamo sih. Kak Deamo, oke. Cuman itu sempat dulu kepikiran, cuman belum dapat dikasih tahu aja. Cuman ternyata Kak Deamo juga punya pemikiran yang sama, jadi kenapa enggak gitu. Gimana rasanya dikelilingin orang-orang kreatif buat mensupport Intan dalam berkarya? Senang banget sih Kak dan bersyukur juga karena kan kita kan mengeluarkan karya itu nggak bisa sendiri ya, jadi harus ada orang yang support dan bersyukur banget juga banyak orang-orang baik yang support Intan gitu. Wah luar biasa. Mungkin ada yang pengen kamu sampaikan buat semua pihak yang sudah mensupport kamu. Sebenarnya nggak tahu sih menyampaikan apa yang jelas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat semua fansnya Intan dan juga semua orang yang support setiap karyanya, semua orang yang ada di belakang setiap karyanya Intan. Oke Tan, sekali lagi kita ajak teman-teman yuk buat nonton video kamu dan mungkin kasih tahu Instagram dan apa kamu untuk mengikuti update-nya Intan Laksmi. Halo semuanya, jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton di YouTube channel Intan Laksmi, single terbaruku yang berjudul Saat Bersama. Dan buat kalian yang mau mungkin kenal lebih dekat sama Intan, kalian bisa follow IG-ku intan.laksmi. Intan.Laksmi ya. Oke, teman-teman jangan lupa di follow karena ini aset besar Pulau Dewata. Ini calon penyanyi besar nih. Karena instingku tuh biasanya tajam gitu. Astungkara ya Tan ya. Astungkara. Cita-cita pengen jadi apa sih Tan? Dulu sih dia pengen dokter Kak. Jadi pengen dokter. Dokter yang bisa nyanyi. Jadi buat pasien-pasiennya Intan nanti nggak bakal stres kalau mau dioperasi sama Intan, jadi bisa dihibur sama dia, sama dokter cantik dan berprestasi ini. Tan, thank you banget sudah mampir di studio kita. Kalau bisa jangan tahun depan lagi, ini harus pertengahan tahun bisa ada sesuatu yang baru ya. Jadi supaya bisa kita sering-sering sapa teman-teman di Anugerah Musik Bali Live New Release. Terima kasih Intan ya. Dan secara eksklusif ini mungkin pertama kali nggak sih pertama kali dinyanyiin secara live loh. Ini buat teman-teman penonton live di Instagram dan juga YouTube Anugerah Musik Bali. Dan Intan secara eksklusif akan pertama kali menyanyikan lagu Saat Bersama secara live. Jadi selamat menikmati dan terima kasih sudah nonton chit-chat kita berdua. Sukses buat Intan ya. Sukses, ya makasih Kak. Stay safe, stay healthy. Terima kasih.
Menjadi temanmu adalah anugerah terindah bagiku. Selalu ada suka dan duka. Sulit untukku melupakan saat-saat kita bersama. Kau adalah teman terbaikku. Saat bersamamu ku selalu tertawa. Bahagiaku rasa. Ku nyanyikan lagu ini untukmu sebagai bentuk rasa sayang padamu. Selalu bersama, suka dan duka, tetaplah setia. Berbagi tawa di setiap suasana, bahagia